Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di era digital ini kita dibombardir dengan berita, tren, dan kehidupan orang lain yang tersaji tanpa henti di media sosial. Seakan semua orang menjalani kehidupan yang serba menarik, penuh petualangan dan kesuksesan. Kondisi ini membuat kita mudah terjebak dalam perasaan fear of missing out atau FOMO, yaitu ketakutan akan ketinggalan sesuatu yang sedang terjadi. FOMO menyerang siapa saja dan dari remaja hingga dewasa. Dan manifestasinya pun beragam, mulai dari keinginan untuk selalu update di sosial media, hingga memaksakan diri untuk mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan. FOMO dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, hingga pengambilan keputusan dalam hidup. Misalnya, kita jadi lebih fokus pada menciptakan citra sempurna di media sosial ketimbang menikmati momen nyata bersama orang-orang tercinta di sekitar kita, atau kita terdorong untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar kita butuhkan hanya karena ingin eksis dan diakui oleh lingkungan sosial. Tanpa sadar, FOMO membuat kita mengalami kecemasan, ketidakpuasan hidup, dan bahkan bisa mengalami depresi. Mari kita bahas pertama gejala FOMO yang perlu kita ketahui. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan cemas dan takut yang muncul ketika seseorang merasa tertinggal dari pengalaman atau tren yang sedang dinikmati orang lain. Perasaan ini diperparah oleh paparan media sosial yang terus-menerus membombardir kita, dapat mempengaruhi siapa saja. Hal ini tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang apapun. Remaja dan dewasa muda mungkin lebih rentan karena mereka sedang dalam tahap pencarian identitas dan validasi sosial. Tetapi orang dewasa yang lebih tua pun dapat terpengaruh juga, terutama ketika mereka membandingkan diri dengan rekan-rekan atau generasi yang lebih muda. FOMO bekerja dengan memanfaatkan keinginan dasar manusia untuk terhubung dan diterima dalam kelompok sosial. Ketika kita melihat orang lain menikmati pengalaman yang tampaknya menyenangkan atau mendapatkan pengakuan sosial, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang terkait dengan kesenangan dan penghargaan. Hal ini menciptakan keinginan untuk merasakan hal yang sama, sehingga kita termotivasi untuk mengikuti tren, menghadiri acara, atau membeli barang-barang tertentu agar kita tidak merasa ketinggalan. Sayangnya, dorongan ini seringkali tidak rasional dan dapat menyebabkan kita mengabaikan prioritas, membuang-buang waktu dan uang, bahkan mengorbankan kesehatan mental demi mengejar kepuasan sementara. Lantas, apa sih dampak FOMO? Fear of missing out membawa dampak signifikan pada kesehatan mental seseorang. Rasa takut terus-menerus akan ketinggalan berita, tren, atau aktivitas membuat individu terjebak dalam lingkaran perasaan cemas, gelisah, dan tidak pernah puas. Mereka terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, menimbulkan perasaan rendah diri dan tidak kuat. Kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi, gangguan tidur, dan bahkan kecanduan media sosial yang semakin menjauhkan individu dari kehidupan nyata mereka. Selain berdampak pada psikologis, FOMO juga mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Individu yang mengalami FOMO cenderung sulit membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih fokus pada pencitraan di media sosial daripada interaksi nyata dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini menyebabkan mereka merasa terisolasi secara sosial. Meskipun tampak aktif dan memiliki banyak pengikut di dunia maya, FOMO juga dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan demi mengikuti tren dan gaya hidup yang dipertontonkan di media sosial. Pada akhirnya, FOMO menciptakan lingkaran setan yang merugikan individu tersebut. Rasa takut ketinggalan mendorong penggunaan media sosial yang berlebihan, yang pada gilirannya memperparah FOMO dan dampak negatifnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahaya FOMO dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasinya sebelum berdampak lebih jauh pada kesehatan mental dan kehidupan pribadi kita di kehidupan masyarakat. Kesimpulannya di sini adalah mengatasi FOMO, fear of missing out, berawal dari peningkatan kesadaran diri. Sadarilah bahwa apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah sebuah puncak gunung es dari kehidupan seseorang. Orang-orang cenderung memilih menampilkan momen-momen bahagia yang bagus-bagus dan kesuksesan mereka, sementara kesulitan, kegagalan jarang diungkapkan. Dengan memahami hal ini, kamu bisa menghindari perbandingan yang tidak sehat
dan menerima diri kamu apa adanya. Fokuslah pada perjalanan dan pencapaianmu sendiri. Dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalurnya masing-masing. Selanjutnya, ubahlah pola pikirmu terhadap tren dan keharusan untuk mengikutinya. Tidak semua tren bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar tertarik dengan tren tersebut atau hanya terbawa arus FOMO. Bijaklah dan memilih apa yang kamu konsumsi, kamu ikuti, dan prioritaskan hal-hal yang benar-benar penting saja bagimu. Ingat, kebahagiaan sejati tidak datang dari mengikuti tren FOMO, melainkan dari menjalani hidup yang autentik dan bermakna menurut versimu sendiri. Terakhir, atur ketergantunganmu pada media sosial. Batasi waktu yang kamu habiskan untuk berselancar di medsos dan sadari jenis konten yang kamu konsumsi setiap harinya. Berhentilah mengikuti akun-akun yang memicu perasaan iri atau tidak aman atau akun-akun gosip. Gunakan media sosial secara bijak, misalnya untuk terhubung dengan orang-orang tercinta atau mendapatkan informasi yang bermanfaat. Maka dari itu, luangkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi di dunia nyata, mengembangkan skill, hobi, dan menikmati momen saat ini. Dengan demikian, kamu bisa terbebas dari jahat FOMO dan menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Adi Setiawan SBD. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.